ada banyak gereja di dunia. Tapi apakah semuanya benar di mata Tuhan? Pendeta Stephen Tong, seorang tokoh reforms yang tajam dan berani, pernah menyampaikan bahwa ada 4 tanda penting yang menunjukkan apakah sebuah gereja sungguh-sungguh sejati. Tapi, apakah gereja tempat kamu beribadah punya keempat tanda ini? Atau justru ada yang hilang? Jangan buru-buru menilai dari luar. Tanda gereja sejati tidak selalu terlihat dari gedungnya, jumlah jemaat, atau musik yang megah. Di video singkat ini kita akan mengulas keempat tanda itu, dan mungkin ini akan membuat kamu berpikir ulang tentang gerejamu sendiri. Tonton sampai selesai, karena tanda keempat adalah yang paling sering diabaikan, bahkan oleh gereja yang tampaknya sehat. Nah, ini 4 hal tanda gereja yang sejati. Pertama, memelihara dengan setia dan ketat ajaran Rasul. Kedua, bersekutu. Ketiga, berdoa. Dan keempat, memecahkan roti untuk mengingat kematian Kristus. Dengan mereka sama-sama memegang, menurunkan, pelihara ajaran Rasul dengan ketat dan setia. Ini tanda pertama gereja. Gereja disebut gereja bukan karena ada pelang gereja, lalu gereja. Gereja disebut gereja bukan karena daftar di pemerintah, lalu bergereja. Saya tidak bertanggung jawab dan tidak ada kewajiban bersatu dengan semua gereja yang hanya berani pasang pelang gereja. Saya mau tahu ajaranmu bagaimana. Di mana confessionmu? Apakah engkau ketat memelihara ajaran daripada Rasul, atau engkau mengajar dengan ajaran-ajaran yang sesat dan tidak sesuai dengan Alkitab? Kalau tidak setia, tidak tekun memelihara ajaran yang diturunkan dari Rasul, itu bukan gereja. Jadi doktrin dan ajaran yang ketat itu merupakan syarat pertama membuktikan itu gereja yang sejati. Kedua, bersekutu sebagai orang suci, saling memperhatikan, saling menanggung beban berat, penanggung jawab, seperasaan, seperti tubuh di dalam anggota-anggota sama satu tubuh ada relasi dan persekutuan. Ini adalah satu horizontal relationship. Ketiga, berdoa kepada Tuhan. Dan doktrin doa sudah kacau balau. Sehingga sekarang banyak gereja, kebaktian doanya begitu rame, begitu ngotot, begitu kelihatan, emosional sekali. Hanya menjadi pengutaraan egoisme saja. Oh Tuhan, Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, bikin saya kaya Tuhan, berkati saya Tuhan. Itu memaksa Tuhan untuk menyesuaikan kehendak manusia. Itu bukan doa. Itu adalah paksaan untuk mengeksploitasi Tuhan, memperalat Tuhan demi egoisme manusia. Rupanya seperti doa, tapi mutunya bukan doa. Doa adalah seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus. Minta sesuatu diakhiri dengan bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Amin. Kalau saudara maunya Tuhan memenuhi kehendakmu, bukan kehendakmu yang terjadi, kehendakku, aku minta ini, kasih. Di dalam upacara seperti doa, engkau menjadikan Tuhan pujakmu. Itu bukan doa. Keempat, mereka bersama-sama memecahkan roti Tuhan. Berarti mentaati perintah Kristus untuk mengingat kematian Kristus yang mengganti manusia. Nah saudara-saudara, dengan demikian itu gereja mempunyai ciri khas gereja itu sendiri. Dan jikalau gereja terdapat ada pendeta yang berzina, harus diusir, didisiplin. Tidak peduli pendeta itu berapa hebat, dia mendirikan atau dia pemimpin besar, dia berzina dan dia tidak beres dalam keuangan, harus diusir, dihukum, didisiplin, diumumkan kepada seluruh jemaat. Saudara-saudara, itu namanya gereja.
Dan ini disiplin menjadi salah satu fakta bahwa kita adalah orang suci yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Sekarang di Indonesia banyak gereja, pemimpinnya menjadi ketua gereja, itu pendetanya. Lalu nyonyanya bendaharanya, anaknya sekretarisnya. Itu bukan gereja, itu adalah perusahaan keluarga yang mencuri nama gereja untuk menipu masyarakat. Jikalau gereja yang kau ikut, ternyata ketuanya adalah pendetanya, bendahara adalah nyonyanya, itu sekretaris adalah anaknya. Saudara harus lepas dari gereja itu. Karena engkau ikut diperalat untuk satu keluarga yang nanti mengambil uang semua orang gereja menjadi milik keluarga itu. Apalagi pendeta-pendeta yang mengatakan perpuluhan punya pendeta. Lalu mereka akan mengatakan inilah Alkitab. Karena Alkitab mengatakan perpuluhan itu milik suku Lewi. Maka kami menjalankan Alkitab. Kami boleh mengerjakan semua ini sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudara, kelihatan giat sekali. Bekerja sampai bisa banyak anggota. Tapi akibatnya adalah uang-uang daripada perpuluhan semua anggota diambil oleh satu orang, satu keluarga. Itu penipu. Itu orang jahat.